sampai sekarang kan roti kembang waru kan giginya ada 8. 1, 8 ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada filosofi Jawa. Kalau misalnya 9 nggak boleh? Oh, enggak bisa, ya 8. Harus 8. Siapa pencipta roti ini? Sampai sekarang tidak terlacak siapa, cuma... Tapi pada zaman Panembahan Senopati sudah ada? Sudah ada. Ya seperti ini, menurut cerita-ceritanya. Ya, seperti ini Mas. Dengan 8 kelopak gigi, ya betul. Ya, 8 tidak boleh, 9 tidak boleh. Ya. Harus 8. Artinya 8. Apa makna filosofinya? Ya itu kan dunia isinya 8 pokok. 8 pokok penting itu semua makhluk hidup membutuhkan. Apa itu? Kota Gede itu dulu kan kerajaan Mataram Senopati. Pada waktu dulu roti kembang waru itu menjadi andalan kerabat keraton Mataram. Kebetulan bahwa salah satu kerabat keraton itu ada yang menciptakan bentuk roti kue kembang waru. Karena kebetulan bahwa keraton Mataram dulu, Keraton Mataram Kota Gede itu dekat dengan pasar Kota Gede. Sedangkan pasar Kota Gede yang sekarang masih eksis, itu dulu belum ada kios. Tapi banyak tetumbuhan seperti gayam, beringin, talok, dan waru. Nah, pohon waru itu pohon yang lekas besar, tetapi pohonnya kayunya tidak produktif, tidak bisa untuk bangunan rumah. Cuma untuk alat-alat tertentu, umpamanya untuk bakyak. Sepanjang sejarah, pohon waru itu cuma berbunga, tidak berbuah. Mungkin si pecinta dulu, mungkin paling mudah menirukan bentuknya seperti kue kembang waru. Kok tidak kembang kantil, kembang mawar, kembang kenanga, dan sebagainya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat. Kali ini saya berada di Bumen, Kampung Bumen, Kalurahan Purbayan, Kapanewonnya Kota Gede. Kota Gede dulu, bukan Kapanewon, Kota Gede dulu kerajaan besar Mataram pada waktu itu. Di sini, ya di sekitar sinilah. Itu Panembahan Senopati mendirikan kerajaan Mataram yang pertama. Nah sekarang Kota Gede menjadi Kapanewon. Dan di kampung ini, di Kampung Bumen terutama, ada Pak Bas. Ya, Pak Basiran atau Pak Basis. Pak Basiran atau Pak Basis, namanya banyak. Ya. Basis, siapa Pak namanya Pak? Basiran Basis Hargito. Basiran Basis Hargito. Itu nama orang berapa? Itu kombinasi kok itu. Siapa Basiran saja? itu nama kecil saya. Nama kecil. Ya, kemudian. Sekarang kan juga masih kecil Pak. Ya. Sekarang masih kecil Ya, masih kecil apanya? Lah segini itu kan. Iya. Setelah saya nikah, saya tambah dengan Basis Hargito. Basis itu maknanya kan pusat. Pusat kekuatan. Basis. Ya, tapi bukan kekuatan militer, tapi kekuatan seni dan budaya. Karena semenjak muda saya berkecimpung di bidang seni dan budaya tradisi sampai sekarang. Kalau kuliner ya juga tradisional. Basisnya juga di sini. Basis ya, Harjo, mertua saya. Mertuanya. Git itu istri saya, Gida atau Gida. Toh itu Marto orang tua saya, itu kombinasi 4 orang. Kalau tetangga depan rumah dipakai namanya enggak? Ambil, dan nanti kita kehilangan biaya. Kan biar panjang gitu loh. Ya. Basiran, Basis, Harjo, Gito, Noto. Itu kan apa istimewanya Pak Bas ini, Pak Basiran ini, Pak Basis ini? Bukan sekedar orangnya lucu, tapi Pak Bas ini juga salah satu pewaris Mataram yang harus diperhitungkan karena beliau adalah orang yang tetap mempertahankan
Apa iki Pak? Kue. Kue Kuliner, kue roti Kembang Waru. Ya, betul. Kembang Waru adalah roti Khas Kota Gede. Kota Gede. Kok khas Kota Gede memangnya ini lahir di Kota Gede, Pak? Betul. Ini memang roti kembang waru itu menjadi makanan ciri khas Kota Gede yang tidak dipunyai oleh tempat lain. Kalau ada yang buat menamakan kembang waru, cuma itu tiru-tiru saja. KW. Menirukan. Loh, sejarahnya gimana Pak? Ini ada sejak kapan? Sejak kapan orang Jawa kenal roti itu gimana? Iya. Kan yang namanya orang buat kue. Ya. Pertama, kalau resepnya itu tahu resepnya sama ada kemauan bisa jadi roti kembang waru. Tapi disuruh, mengapa kok dinamakan kue kembang waru? Mungkin tidak tahu. Nah, kebetulan saya di sini sebagai orang tua yang masih melestarikan kuliner tradisi jadul zaman dulu, kan sudah terkenal. Kalau Kota Gede itu dulu kan kerajaan Mataram Senopati. Pada waktu dulu roti kembang waru itu menjadi andalan kerabat keraton Mataram. Pada zamannya Senopati. Zaman Senopati. Berarti tahun berapa tuh? Tahun 1700. Ya sebelum zaman perjanjian Giyanti, lebih lama lagi. Ya. Kebetulan bahwa salah satu kerabat keraton itu ada yang menciptakan bentuk roti kue kembang waru. Karena kebetulan bahwa keraton Mataram dulu, keraton Mataram Kota Gede itu dekat dengan pasar Kota Gede. Sedangkan pasar Kota Gede yang sekarang masih eksis, itu dulu belum ada kios. Tapi banyak tetumbuhan seperti gayam, beringin, talok, dan waru. Nah, waru ya. Pohon waru. Nah, pohon waru itu pohon yang lekas besar, tetapi pohonnya kayunya tidak produktif, tidak bisa untuk bangunan rumah. Cuma untuk alat-alat tertentu. Umpamanya untuk bagian, teklek, untuk topeng. Tadi yang dibilang pasar tadi itu adalah pasar ketika kerajaan juga masih ada. Masih ada, sekarang masih ada. Bukan maksud saya pada waktu Panembahan Senopati masih jumeneng gitu. Iya. Itu pasar sudah ada. Ya, sudah ada. Ada yang jualan ini. Iya, ya dari keraton. Ya, terus Pak yang tadi di situ kan ada dan salah satunya kan belum, biasanya pasar zaman dulu kalau saya lihat di gambar-gambar itu kan belum ada emplem-emplem, paling yang ngisor wit gitu. Iya, di bawah pohon. Ya. Kebetulan yang paling banyak pohon waru. Itu loh. Kalau Kota Gede itu yang sekarang pasar Kota Gede sekarang ini? Iya, sekarang enggak ada, pokoknya enggak ada. Enggak, maksud saya pasarnya dulu itu. Ya itu. Oke, pengertian saya itu. Ya, itu ada prasasatinya juga. Sumberengan itu Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang berada yang namanya Pasar Uji. Sampai sekarang masih lestari. Kemudian Kota Gede itu kan dulu dalam ura-ura tembang Jawa itu yang terkenal kan gayamnya, ya toh, tembangnya mijil, ing Mataram beteng ira inggilmu bengi kedaton, plengkung lima mung papat mengane jagang jero tur toyane bening, ringin pinacak suci gayam turun lurung, berarti di tepik jalan ini tumbuhan gayam banyak, sekarang sudah punah. Ya. Terus kembali ke bawah pohon waru tadi. Ya. Terus hubungannya dengan roti kembang waru apa Pak? Ya. Ada hubungannya. Berhubung bentuknya sangat sederhana. Juga ini sampai sekarang kan roti kembang waru kan giginya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada filosofi Jawa. Kalau misalnya 9 nggak boleh? Oh, enggak bisa, ya 8. Harus 8. 8. Itu ada filosofinya. Saya bisa nanya dulu, siapa pencipta roti ini? Sampai sekarang tidak terlacak siapa, cuma. Tapi pada zaman Panembahan Senopati sudah ada. Sudah ada. Ya seperti ini menurut cerita-ceritanya. Seperti ini masih seperti dengan 8 pelupa gigi ya, betul. Ya, 8. Oke. Kalau 7 tidak boleh, 9 tidak boleh, harus 8. Artinya 8. Apa makna filosofinya? Ya itu kan dunia isinya 8 pokok. 8 pokok penting itu semua makhluk hidup membutuhkan. Apa itu? Pertama bumi, geni, banyu, angin. Bumi, geni. Bumi itu tanah, geni itu api. Banyu, air, angin. Angin. Ya, yang
4 toh kowe. Ya, terus 4 lagi. Kan 8. 4 lagi. Ya. Matahari, bulan, bintang, langit atau mega. Ya basa Jawane apa? Ya itu yang srengenge 8 pokok itu Suryo. Kan, ya. Suryo, kemudian sinar. Bintang itu kan. Suryo, rembulan ki Candra. Suryo, Candra. Nggih, kemudian Kartika. Terus mega, langit. Bukan ketua PDI Perjuangan. Kayak apa? Kayak Hasto Broto itu dong. Ya betul, itu saja ada hubungan bisa saja. Nah, kok kemudian ini kan jarak waktunya panjang nih, Bapak kelahiran tahun berapa? Saya tercatat 21 Juli 45. Jadi menjelang Indonesia merdeka dan Panembahan Senopati tahun 1000 berapa? 1400 berapa kan jauh, Pak. Ya. Kok sampean bisa ngeklaim ini adalah warisan dari Panembahan Senopati atau gimana? Kebetulan pada waktu dulu ada salah seorang mungkin abdi dalam apa saya tidak kelingan itu sebagai pembuat roti kembang baru. Namun lama-kelamaan kan terdesak oleh kemajuan zaman, kemudian banyak persaingan makanan macam-macam, nah ini terpaksa tenggelam. Tenggelamnya tahun-tahun berapa, Pak? Nah, tenggelamnya ya mungkin sebelum G30 itu sudah jarang sekali. Pada waktu dulu kan roti kembang baru itu bukannya camilan anak-anak itu bukan, tapi kebiasaan orang yang pesan itu mesti punya hajat. Oh gitu. Biasanya untuk oleh-oleh, manten, untuk lamaran, untuk isi besek, untuk jamuan arisan, jamuan rapat-rapat, untuk menghormat orang naik gaji, pulang gaji dan sebagainya. Mesti orang yang punya hajat. Maka dari itu kebanyakan orang kalau pesan itu tidak cuma 1-2 tapi 50 lebih. Ada yang pesan 1.000. Jadi ini lebih kemudian berkembang menjadi roti untuk kepentingan khusus gitu ya? Iya. Kayak hajatan atau apalah perkumpulan gitu ya. Yeah. Kalau beli satuan apa namanya? Untuk orang cemilan gitu itu jarang ya? Bisa saja, tapi ya jarang. Jarang. Kebanyakan orang pesan gitu. Yang saya tanyakan kaitannya dengan ini, Pak. Kenapa dia hilang? Apakah karena membuatnya sulit atau harganya mahal? Mungkin kalau mengingat harganya mungkin tidak terlalu mahal. Karena ada roti yang lebih mahal lagi. Mungkin kalau zaman sekarang itu selalu sederhana tapi berkualitas. Tampilannya sederhana ya? Ya sederhana. Tapi kan roti-roti sekarang juga banyak yang sederhana, Pak. Roti apa lah jenenge roti gembong apa-apa bentuknya malah kayak bantal. Tapi kan tidak ada historinya. Ini ada historinya tapi kok hilang, Pak? Yang gimana? Ini jarang ditemui di Bumen ini saja. Ya. Ini hanya ada berapa ya? Hanya sekitar 5 atau berapa gitu ya. Dan itu hanya di Bumen, di tempat lain tidak ada. Dan makanya kemudian ada yang mengatakan bahwa Pak Basis inilah yang apa ya, salah satu atau satu-satunya tokoh yang mengembangkan ini. Artinya kan roti ini kan memang roti yang mau punah, Pak, atau sudah punah. Ya. Maksudnya? Bagaimana Pak Basis kemudian menemukan ini, terus kemudian mau mengembangkannya? Itu kenapa? Kalau dari bentuk katakanlah bentuknya sederhana, kalau rasa juga apa sih istimewanya roti yang mayu-mayu ini antara rasa terigu campur endog campur kornet susu gula. Karena gini ya, ini mungkin anak-anak muda sekarang tidak mau meneruskan karena yang namanya buat kembang baru itu makan tenaga, terlalu menyita tenaga. Jadi maunya kalau generasi sekarang itu mencarinya itu pekerjaan yang mudah tapi hasilnya banyak, itu loh. Dan sampai sekarang saya cara membuatnya masih menggunakan tradisi banget. Untuk memasak pakai areng, kemudian cetakannya buat sendiri pakai kaleng, black. Kemudian ovennya itu bukan buatan toko, buatan tangan sendiri yang tidak ada di tempat lain. Itu kendalanya. Memang tidak bisa dimasak dengan cara modern, Pak, dengan apa ya, dengan pemanasan apa saya tidak tahu. Ya bisa saja, bisa. Sekarang kan saya sudah menggenerasi anak saya. Tapi anak-anak muda sekarang yang ingin buat itu sudah
modern udah pakai kompor, pakai listrik. Omsetnya lebih cepat, tapi kan kualitasnya kalau orang tua menilai itu lebih lebih berkualitas yang pakai arang yang tradisi banget gitu loh. Kalau yang pakai modern gitu ada yang hilang gitu ya? Iya, yang bilang itu, terutama orang-orang tua yang bisa merasakan. Kalau bentuknya sama, tapi rasanya beda. Maka dari itu, saya buat kue kembang waru. Sampai sekarang masih eksis. Sekarang saya tuh punya kue, punya patokan. Ya, yang harus jangan kita tinggalkan. Dia bisa laris, bisa laku, bisa menarik. Pertama, kualitas harus terjaga. Kualitas itu harus terjaga, mutu terjaga. Dua, harga terjangkau. Pelayanan yang baik, tepat waktu. Pak, tapi kan gini Pak, maaf Pak, kan tadi Pak Bas mengatakan bahwa kalau dengan alat modern itu lebih cepat, praktis dan sebagainya ya. Sementara Pak Bas ini mempertahankan dengan cara tradisional dengan areng pun juga ternyata cari yang kualitas harus dipilih yang tertentu. Ini areng yang dari kayu apa, yang dari kayu yang agak basah atau kayu yang kering misalnya, atau kayu yang atas misalnya, itu beda lagi. Ini kan remit gitu, dan kalau remit kan ini lama. Betul. Ovennya juga oven kecil dan terbatas dan sebagainya karena manual gitu. Karena harus ditungguin terus dan tidak ada pakai meteran. Kalau yang modern kan sudah ada meteran nih. Ini suhu berapa, dah sekian detik sudah dia nutup sendiri, terus ada yang buka sendiri. Ini harus ditunggui di depan tungku, dan kita bisa lihat di situ nungguin jarak setengah meter tuh panas banget. Artinya kan tidak kompetitif nih, artinya kalah lah bersaing. Terus bagaimana orang mau tertarik itu sebagai dagangan kalau caranya susah, terus kemudian juga rasanya misalnya sama saja misalnya gitu. Gini Mas, sekarang gini, mengapa saya sampai sekarang masih menggunakan alat tradisi? Kok tidak pakai kompor, tidak pakai listrik? Karena gini, belum masa pandemi itu banyak sekali turis-turis asing yang berkunjung ke sini ingin melihat proses pembuatan roti kembang waru, cara pembuatannya bagaimana, pengemasannya bagaimana. Turis itu kalau disuguhi alat-alat yang modern tidak heran, ora gumun. Karena di sana sudah alat modern. Suka yang antik-antik, yang unik-unik. Mereka ikut praktek buat, nanti kalau mereka memasukkan roti dalam pan itu manting dilimpang, malah mereka tertawa terbahak-bahak. Yang penting kalau turis ke sini mencari kepuasan batin, kalau harga no problem toh. Jadi Pak Bas ini mau menawarkan kalau dalam manajemen modern itu keunggulan komparatif. Cara produksinya lama, tradisional tadi ya namanya juga tradisional kan tidak pakai mesin, semuanya pakai intuisi. Itu kayak orang upacara. Terus kemudian juga ya sedikit lebih lama gitu ya. Dan beresiko itu di depan tungku gitu. Tetapi dengan cerita itu bukan hanya sekedar turis ketawa nih kalau misalnya terjadi kecelakaan, tapi mau bayar lebih mahal. Apanya? Turisnya? Kalau turis itu harga enggak saya perbedakan nih. Kalau ini harga sampai sekarang loh. Untuk sekarang kami bandel per bijinya itu 1.900. Berarti murah dong. Murah. Kalau turis ya kali lebih murah lagi. Ya kan 2.000. Karena 100 itu cuma apa nilainya? Cuma nanti kan kali bayar gitu loh. Tapi memang kalau dibandingkan dengan roti-roti yang lainnya yang cemilan itu memang mahal, karena ada roti yang harian itu bisa harga 500, paling banter 1.000 lah. Ini 1.900. Kok 1.900 sih Pak? Ya memang sudah kamu perhitungkan kok. Diperhitungkan apanya? Tinggal tambah 100 sudah. Harga terjangkau ini terlalu murah kasihan yang buat, terlalu mahal kasihan yang beli. 1.900 kok ora 2.000 kan dari nambah 100. Ya enggak apa-apa, itu kerelaan dari saya kok. Untuk menarik, biar menarik. Ini ben beda, ben menarik gitu ya. Iya, ben beda. Ngopo kok 1.900? Lainnya itu udah 2.000. Sedangkan di toko itu udah jual di toko, di warung juga 2.500. Saya yang cerita yang beli sendiri. Dari beli sana terus ke tempat saya. Loh, sana organisme ini kok masih memang sekian kok. Lah itu loh. Pak Bas itu
bikin sendiri dan kemudian dijual. Ada juga yang yang beli eceran gitu katakanlah gitu ya, 1.900 dibanderol 900. Tapi Pak Bas iseng-iseng beli di pasar. Itu bikinannya sendiri. Satu harganya berapa? 2.500. Kok sampean tidak jualan ke pasar aja dengan harga segitu? Oh enggak, saya repot. Pokoknya saya itu terima saja. Orang itu kalau terjangkauannya melebihi batas kemampuan mungkin enggak bisa. Saya itu berpikir saya menjangkau suatu cita-cita itu seandainya saya bisa menjangkau. Kalau tidak kan diawang-awang kayak itu. Nerima apa gengsi, Pak? Iya. Gusti Allah itu kan membagi rezeki sudah adil kok. Oh, wes orang itu kalau dituruti pemetu sedikit ya, pendapatan sedikit cukup, pendapatan banyak kurang. Maka hukumnya wong ki makin banyak pendapatan makin banyak kebutuhan. Makin banyak pendapatan makin banyak kebutuhan. Gitu ya? Ya toh. Wong nek jadi kesimpulannya atau nasihatnya gimana? Jangan banyak pendapatan, sedikitlah pendapatan. Oh itu terserah itu masing-masing. Itu ya masing orang itu kan kemaunya masing-masing. Kan hidup di dunia. Hidup di dunia ada suatu pepatah ya. Wong ki urip ning dunia iki dienggo bondo, bondo nggo urip apa urip nggo bondo. Cuma itu toh. Terjemahannya di sini ya. Kalau saja hidup sudah stabil iso ngliwat bendina iso ngragati anak putu iso umum karo tangga teparu saya sudah senang kok. Cukup. Sudah cukup kok ngibadah menurut ibadah menurut kepercayaan. Enggak mau lebih kaya dari tetangga bagaimana? Wah, wong kaya iki relatif kok jangan-jangan karena tidak mampu terus kemudian dipakai istilah gitu ya. Nah, sekarang gini, orang yang bahagia itu orang yang bisa menikmati hidupnya. Kalau orang yang kaya raya kalau menikmati itu yang kasihan ibunya menik, Pak. Wah, ya menik mati loh. jadi gimana Pak? Mati. Iya kan kasihan Pak. Orang kok meninggal. Jadi menikmati itu maksudnya apa tadi Pak? Menikmati. Orang-orang merasakan toh. Merasakan orang yang bahagia adalah orang yang bisa menikmati hidupnya. Yang bisa menikmati hidupnya. Kayak harta tahta dan wanita nggak bisa untuk menjamin kebahagiaan. Nah, monggo rasanya dewi-dewi gitu ya. Terus kuwi kok ngene wis rumangsa bahagia. Apalagi menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Meng ngomong wae gampang, gedang apa pakel. Gedang apa pakel. Gajah diblangkoni gampang kok jangan nglakoni. Gajah diblangkoni. Ya toh. Ini yang di sini nih yang pakai blangkon cuma Pak Bas loh. Nah yang dimaksud gajah siapa? Tapi bukan gajah di mana, Pak Bas pakai blangkon. Pak, kembali ke cerita ide tentang ngumpulin 8 teman tadi Pak. Ya. Ceritanya gimana? Apa? Kayak tadi yang ngumpulin 8 orang tadi. Nah, kita bermusyawarah 8 orang. Tapi Zimbabwean kini kundang kalau di kebanget lo kami. Mau saya kayo ndajal.
gawe kelompok, gawe roti kembang areng, aku sing gawe, engko kowe sing ngadol. Kowe sing golek bahan, pembagian kerja. Nanti terus kita ada yang menawarkan titip di warung-warung. Lama-lama berkembang menjadi suatu kelompok namanya kelompok roti kembang waru Purbarum. Kembang Waru Purbarum, Kampung Bumen. Kampung Bumen. Ya. Itu anggotanya terdiri 25. Itu mulailah memproduksi roti yang bukan hanya untuk hajatan, tapi dipasarkan ke warung-warung gitu. Ya. Kebetulan di sini ada bakul yang sosok ngeber iki nggawa sik nek bayar sing payu pira. Ya. Dengan sistem konsinyasi. Jadi bawa berapapun terus nanti kita hitung habis atau tidak, nanti tinggal dihitung. Lama-lama berkembang. Membentuk koperasi, organisasi atau apa Pak? Ini 8 kelompok kue kembang waru Purbarum. Sekarang masih diketahui oleh pemerintah, dibina oleh Dinas Perindustrian. Dulu namanya Pak Oli petugasnya. Berhubung administrasinya baik, itu terus diberi modal lunak. Nanti lembaleke tidak ada bunga dengan santai. Terus dinilai paling baik pembukuannya dan jujur anggotanya. Terus tiap tahun mendapat bantuan modal itu. Yang kan Kota Gede banyak pengrajin makanan. Sekarang masih? Sekarang ya sudah tidak. Sudah bubar. Pengurusnya sudah tidak ada. Sudah tidak. Masih diperhatikan. Ya. Artinya yang kelompok membuat roti kembang waru tadi masih ada atau kemudian menjadi masih ada home industri. Mereka mengadakan kegiatan tiap tengah bulanan tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30 itu mengadakan pertemuan untuk arisan dan membahas apa suka-duka daripada pengrajin kue kembang waru. Terus mengembangkan bakatnya atau gandeng roti sing gawe aku tak gawe iki. Masih percaya. Dan tiap tahun mesti mendapat sisa usaha. Ono sing tuku seragam, ono sing tinggal salalan dan sebagainya. Pokoknya ada salah satu pengurus itu dulu menjadi pengurus koperasi Black. Kan pembukuannya kan mahir mereka. Dan sembayanya biasanya koperasi untuk anggota bukan anggota untuk koperasi. Nek koperasi itu anggota yang sejahtera anggotanya. Tapi kalau anggota untuk koperasi yang sejahtera pengurusnya. Nah, sampai sekarang yang namanya koperasi itu ya mati suri toh sebabnya ya itu yang namanya duit itu ya mudah-mudah sukar ya, gampang-gampang angel ya. Meng paitane kejujuran ya. Oleh utang oke terus ditolongno engko nyaur utang oke lunga ya. Sabulan kromole utang gedhok nyaur telo. Kalau telonya nilainya memadai kan nggak apa-apa Pak. Apa-apa. Utang gedhok nyaur telo kan ra apa-apa, telo ki iso digawe gedhok kan. Iya itu kan payah itu biyen to. Jadilan kromole ya utang gedhok nyaur telo. Pak Bas punya keyakinan bahwa ini adalah roti yang khas Kota Gede. Adanya sejak zaman Panembahan Senopati ketika mendirikan kerajaan Mataram di Kota Gede ini. Bentuknya sangat sederhana. Bahan-bahannya apa saja sih Pak? Nah, banyak. Yang penting adalah telur ayam, gula apa Pak? Gula pasir, dan terigu gitu. Ditambah terigu, bumbu penyedap. Oh, pakai bumbu penyedap. Mentega, vanili, mentega, susu. Ya. Tapi tidak ada pengawetnya. Ya, tanpa pengawet. Ya, tanpa pengawet. Jadi sebetulnya unsurnya ya tidak jauh berbeda. Ada terigu. Tapi kalau dulu kan Indonesia belum ada gandum, masih pakai tepung ketan, kan belum ada. Gitu. Impor dulu. Gandum itu kan dari luar. Iya. Produksi. Dulu pakai tepung ketan. Kemudian dulu telur ayam kampung, sekarang boiler. Saiki gula ayam kampung 10 ribu datang ngenteni ndok, metut kele ndok pitike kok tadi. Ya enggak apa-apa toh Pak, dinteni Pak. Ya toh? Sama saja. Ya dulu kalau yang zaman dulu itu dari terigunya dari tepung ketan. Kalau misalnya itu diadakan kan masih bisa ya Pak. Bisa saja. Tapi mahal banget gitu ya Pak. Kalau misalnya menerima pesanan itu bisa Pak? Ya bisa saja.
Wong pesen ki mung dari duite kok. Wong pesan itu kan apa-apa kayak mau, pokoknya asal yang pesan itu mau, saya bisa, saya sanggupi. Nah, dengan catatan harus dibayar. Iya. Nah, dibayar itu namanya mengempos. Tapi ya suka duka ya ada mawarui. Ada orang beli. Beli akan bayar. Ya. Merogo sak gini, wah. Lah kula ngangge kathok kleru sing ireng nika teng anu nggih, teng candalan. Teng anu. Anu nggih niki kula nggawa anu Kula selawe dhisik. sebagian riyen. Kula malah pesen njing bodo kula pesen 100 sisa mangke le bayar. Oh nggih. Atakan bodo tak gaweke ra teko. Berarti ndak bayar, le pesen iki ora diambil. Orangnya ya kuwi wong antik banget kok. Tak pikir sing pesen basio, Pak. Basio. Ya bas gendul. Terus Pak Bas ini kemudian membuka usaha sendiri gitu ya. Keluarga. Membuka usaha keluarga sendiri gitu. Beliau ini berdua Iya, dengan istri saya. Iya, suami istri berdua sepasang merpati tua gitu. Pacaran terus nih. Iya, yang terus. Bener karena anak-anaknya sudah gede semua, sudah mencari Mandiri semua. Jadi kegiatannya kesehariannya Kegiatan saya cuma penegakan kendil membuat kue kembang waru. Loh, kalau menegakkan kendil itu kan cuma kendil kita ambil terus ditegakkan toh, Pak? Itu kiasan upamane. Kendil saya tegakkan ya ono isine. Apa kendil kosong ditegek. Lo kan di sini kan iso, Pak. Dengan 2 anak. Ya. Dengan 2 anak. Bapak waktu itu bisa sampai kemudian juga mengkuliahkan anak juga, misalnya Anter itu sampai sekarang menjadi koreografer kondang nih. Ya, Anter ya, ini. ya. Kemarin dipuji-puji Jokowi, bagus karyanya, tapi dibully oleh yang tidak suka juga. Memang pro dan kontra, iya. Hanya dengan itu ya Pak, dengan roti kembang waru itu Bapak menghidupi keluarga. Iya betul betul. Memang saya membuat roti kembang waru bisa memberi bantuan kepada anak-anak saya dan cucu saya. Mas Eko itu pendidikannya cuma STM. Dulu akan keisi karena mereka mempunyai jiwa seni. Ya. Tapi ada yang bilang, wong kok nang arep nang kesenian iki nek di sertifikat kesenian mbok gawe apa? Oke, terus Mas Anter, itu dulu kan saya sebelumnya itu kan membuat kegiatan pelatihan tari. Saya mencari guru tari Mas Roto. Saya latihan di kelurahan. Tiap minggu saya latihan. Itu tiap minggu saya bawa tape, bawa wedang ini sang bayar saya beberapa tahun. Tak kari pedot aku bayar muridnya sesasi 200 wae dorang ngisi. Nah, kemudian saya jemu wis tombok tenaga pondok tombokan. Nah, kemudian sing do tau belajar dites neng SMKI ya do lulus kabeh. Produksi Pak Bas ini seharinya Pak berapa kilo terigu? Ya mungkin rata-rata 3 kilo ya, 6 resep atau 5 resep. Yang dimaksud 6 resep atau 5 resep itu maksudnya 1 apa? kilo itu menjadi 50. 50. Satu resep itu cuma 50. Oh, satu resep mesennya 50. cuma cukup untuk 1 kilo. Ya karena 300 400 kopi. Tapi pukul rata. Tapi kalau nanti hari-hari besar kalau ndak kopi itu nek di Norwa itu jan gedel banget. Pak. Ya, makanya Pak, kan tadi kita bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat cuma dikerjakan berdua Pak Bas dengan Bu Gida. Ya. Cuma berdua saja ya, karena tadi anak-anaknya sudah pada pergi semua, sudah pada mandiri. Kalau ada pesanan besar gimana Pak? Nah, anak saya kan sudah kami regenerasi, yang besar Mas Eko. Oh, yang Mas Eko itu ya, itu bisa mereka bikin gitu ya. di warung-warung, toko-toko. Itu saya minta bantuan, aku sesuai dari 100. Oh ya. Kan. Tapi kalau keseharian, kalau misalnya pesanan berapa, itu masih bisa ya, 6 resep masih bisa. Kalau masih bisa saya buat sendiri, kami buat sendiri. Tapi kalau sudah melebihi dari target saya minta bantuan. Pak Bas hari ini itu mendapatkan pesanan 250. Itu dikerjakan dari jam
jam 4 atau jam 5. ya jam 5 pagi. Hanya berdua saja nih Pak Bas dengan Bu Gida, selesainya jam 12. Kita hitung-hitungan sebentar supaya kita punya gambaran. Dari 250 itu kalau katakanlah misalnya dijual per bijinya 2000 ya udah ketemu, angkanya udah ketemu 500.000, kira-kira semacam itu. Ya tentu tidak tiap hari, meskipun itu harapannya Pak Bas tiap hari. Cuma hariannya juga ada, tiap kalau nggak ada yang pesan ya tetap bikin. Setidaknya kira-kira 100-an ya Pak ya. Terserap itu Pak setiap hari itu Pak. Ya bisa. Orang lewat atau orang-orang kampung sini gitu. Iya. Dengan harga yang tidak jelas tadi 1.900. Ya. Pengkon nggak ke 100 sih nggak mau beliau. Pak, apa kendala yang dihadapi Bapak dengan situasi yang sekarang? Ini bukan kita ngomong pandemi ya, tapi kita ngomong tentang teknologinya, cara masaknya nih misalnya. Dengan cara yang diyakini Bapak, dengan cara tradisional, kendalanya apa sih Pak sebenarnya? Atau keunggulannya apa sih Pak? Kendala dan keunggulannya, kok Bapak masih mempertahankan itu? Ya, kendalanya itu kalau cari standar nggak bisa. Karena orang buat kue baru harus ada keahlian khusus kulino. Sudah biasa. Jadi kendalanya apa saya tahu. Pertama arang bakar arang itu harus cari arang yang berkualitas. Tidak semua arang itu sama. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Sedangkan yang jualnya nggak pernah praktek pakai arang, nggak tahu kalau ini nggak baik. Cuma jualan. Yang tahu yang pakai. Ya. Kemudian gandum itu kalau lawas itu penguk, kalau lama itu penguk ya. Kalau baru itu kelet, tidak bisa berkembang. Nah itu maka saya sampai sekarang tidak berani beli satu karung yang banyak gitu ya. Iya. Hanya sebatas kebutuhan. Saya beli 2 kilo. Nanti saya ubah, kalau baik saya kembali lagi. Aku njaluk 5 kilo, 10 kilo kembali mau gitu. Tapi ya sudah pernah saya dibohongi. Lengen iki bulane sudu tunggal buka liyane ya, ternyata kualitasnya lain kok itu. Kono watone payu. Jadi nggak ada standar ya Pak untuk bahan itu ya. Terus gula pasir. Itu kalau lembab itu tidak bagus. Nanti rotinya ya enggak begitu bagus, enggak bisa berkembang. Gulanya harus yang kemerisik, tidak mengandung air. Ya. Itu. Apalagi nih telur. Telur itu kalau yang baru itu kan suwir cir ini. Tidak seperti yang lama sudah bertelur lama itu kan putihannya kan agak kental. Itu kalau yang ini maksur gitu kalau yang baru itu ya tidak bisa. Bagus yang mana? Yang baru atau yang lama? Oh justru bagus yang lama. Yang lama itu kulitnya udah agak tebal. Tapi ayam boiler. Ayam boiler. Iya. Nek tembeyan tali ngendok itu engko kulitnya tipis-tipis mudah pecah. Terus nanti putihannya maksur kaya air itu. Itu kalau ayam kampung malah lebih baik kayak kampung. Ya, tapi susah itu. Harus nungguin atau harus ngejar-ngejar di kampung gitu ya. Potong-potong dodok kita. Itu. Jadi kendalanya kalau balik lagi ke misalnya bukan gandum, bukan terigu nih, tapi beras ketan. Itu lebih susah lagi ya? Lebih susah lagi karena ya sekarang belum pernah coba karena pada waktu dulu memang aslinya tepung ketan. Ya, tepung ketan ya. Saya yakin mungkin bahannya ada sih sebetulnya ya, tapi resikonya akan menjadi mahal ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian ada orang yang bilang, Pak Bas sudah pernah buat 7 rasa belum? Maksudnya rasa-rasa bermacam-macam rasa ada. Ya sekarang kan. Terus saya bilang, aku gawe kue aku agak mertune iki. Aku coba nek kue ra payu, aku harus berkreasi. Dia bisa nek payu tak gawe ana kue ora asli meneh. Tidak jadul aku. Ya, mungkin karena itu tadi Pak dulu ada yang bikin martabak nih. Martabak kok ngono. Terus digawe martabak 7 rasa. 9 rasa. Iya. Terus bikin martabak rasa tidak karu-karuan. Saking banyaknya. Bakso granat. Lah wong 1 rasa saja Pak Bas itu sudah ngendika
aku wis ora kawogan Iya. wis ora kawagan wis ora tua tenan cuma berdua gitu ya apa kalau mau apa ngerekrut karyawan juga di samping mereka juga belum tentu betah atau apa juga ya terbatas gitu ya. Itu problemnya. Itu problem UMKM. Terus kendalanya lagi. Kan sebagai wira swasta usahawan. Itu hidup dan matinya tergantung temannya sendiri toh. Mati ya tergantung umpamanya sekarang. Hidup dan matinya tergantung si pembeli. Oh, pembeli. Dan banyak yang mati karena ya juga ulah daripada karyawan. Oh iya ya. Saiki tak contohke perusahaan perak. Ono karyawan melu nyambut gawe. Pemutune kurang. Ya, karena kan mereka melihat pemutune kurang. Ya, yang mah gawe dhewe. Terus nanti banting harga. Ya, Rupane padha ning kualite mbu. Nek wong tuwa kan rupane to kuwi. ya. Begitu juga wong gawe roti, wong gawe soto, wong gawe macam-macam. Iki mate mek kalane dhewe. Ya, ya. Contohnya roti kacang. Mune Bu Ani biyen kan jaya rumono sing gawe ora kuat golek tenaga. Bang ngerti ngene. Ngerti resepnya segala macam. Gawe dhewe terus hargane dibanting. Nek kene oleh 100 kono ning 50 75 kan yo milih sing murah nek wong iki. Anjir marahin mati. Nah itu kendalanya. Ya. Tapi kalau Pak Bas punya ketakutan tidak kalau misalnya rahasia bumbunya diketahui? Oh tidak, tidak. Nah, tetap disiplin lah saya. Ya. Sekarang wong tuwa itu ratu kok kowe milih sawo-sawo oleh. Enggak. Ada orang pesen, "Pak, lek roti Bang Waring ngene sing tuwa apa ngene sing nom?" Nek ngene sing tuwa Pak Ban ngene sing nom iki. Oh ngene sing tuwa wae kuwi cikal bakal kesini. Kalau mereka nanya rahasia bumbunya kayak apa, Pak Bas gimana? Ya apa-apa ya tak kancane bumbu. Kan banyak nih, ya bukan banyak, tapi ada pengusaha yang tidak mau misalnya apa ki ayam goreng nganu ki bumbunya foto kok jadi enak banget. Nah, itu kan rahasia, bahkan resepnya aja yang tahu hanya satu orang yang dia percaya misalnya. Tukang masaknya nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Kayak rokok juga ada nih tukang. Ada rahasia. Ya. Yang kalau saya belum gini. Bahannya itu sebenarnya simpel. Umum lah, ada terigu, ada telur ayam, terus ada gula kristal itu, terus kemudian mungkin susu, mungkin penyedap, vanili dan sebagainya. Hal-hal yang sebetulnya nggak ada rahasianya. Artinya apa yang mau dirahasiakan? Persoalannya itu adalah ketika mengolahnya kemudian menjadi dari bahan macam-macam dicampur mentah menjadi matang. Nah itu persoalan lain lagi. Itu ada persoalan pengalaman, perasaan, cinta dan sebagainya. Itu udah beda lagi. Sudah beda lagi. Pengalaman hidup itu kan membangun kesabaran tertentu. Kalau orang tidak sabar ini kok anu dan sebagainya gitu. Itu bisa tidak jadi, bisa rasanya berbeda dan sebagainya. Sedangkan ngotoknya itu harus rutin, ora kena leren. Ya. Kok nek leren mendak. Karena saya kan masih manual to. Aneng tamu tak tunggune tamune yo ora mutu menjulang ning ngobrol-ngobrol ning gunane sih ning tangan-tanganan. Tak tinggal wis rampung tak kosok meneh. Donge dadi 50 ning dadi 35. Kan begitu ya. Saya berpedoman aku neng kene monggo. Neng gandeng aku kuwi ya usaha roti kembang waru profesiku. Pertama aja ngrubeki aku, ping pindho aja ganggu aku. Gitu. Pak, jadi kalau tadi ya misalnya ada pesanan tadi ya apa yang pagi itu sudah apa istilahnya membikin apa adonan apa istilahnya ya ngublak gitu ya, dari bahan yang macam-macam tadi terus jadi adonan itu mulai itu ya pagi ya artinya upacara pembelanjaannya malam hari jam 6 apa wong itu 2 hari nggak apa-apa ada orang Jakarta ngeyel aku milih sing anget lho nek sing anget iku nek di plastik engko kemeringet ndarani jamur ndak ora apa-apa ya ora apa tenan nah kan kono kemeringet harus sing beli kono ndarani jamur ndarani barang layu Pak kalau apa dibungkus dengan cara lain bisa nggak Pak apa misalnya kertas yang
apa ya yang menyerap minyak gitu. Mungkin ya bisa saja. Bisa saja. Tapi itu akan jadi persoalan di harga ya? Iya. Ini kok polosan gini Pak, nggak ada mereknya atau apa misalnya? Enggak apa, ora kayak ora dikai terus laris kok apa meneh. Butuhe ra men laris kok kuwi. Aja nek akhirnya. Atau takut kalau dikasih nama terus nggak laris? Oh iya, pokoknya terserah masing-masing. Anak saya tulisnya oke. Terusnya oke gitu. Oke, Mas Eko. Seko Eko terus jadi oke gitu. Neng gue Pak Abbas. Kok nggak ganti Pak Sap gitu? Oh, rasa. Di balik ini Pak Eko jadi oke. Pak Bas kan tadi SAB. Iya. SAB singkatan apa Pak? Tapi yo sabar. Sabar langsung Apa adanya. langsung bisa Bius. dari roti kembang waru kita bisa kemana-mana. Dari roti kembang waru. Saya ingatkan lagi roti kembang waru itu kependekan dari ROTI tau iki, rasa orisinil tetap istimewa. kembang waru. Kembang waru kembalilah bangsaku wajib rukun. Terima kasih Pak Ya. Bas untuk obrolan ini. Ya. Sangat menyenangkan. Ya. Roti kembang waru itu bukan hanya sekedar makanan, tapi beliau bisa mengatakan roti kembang waru rasa orisinil tetap istimewa. Kembang waru kembalilah bangsaku wajib wajib rukun. NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Dukunglah produk-produk orisinal dalam negeri. Matur nuwun.